Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam keadilan untuk kita semua. Gimana teman-teman kabarnya? Baik ya, sehat ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pengertian hukum dan unsur hukum. Oke, next langsung ke videonya. Baik teman-teman, pengertian hukum dan unsur-unsur hukum. Dalam hukum memang sulit ditentukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan, dan para pakar pun mendefinisikannya berbeda-beda. Karena luasnya makna hukum, dan hukum pun bisa dilihat dari berbagai sudut filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang mengungkapin hukum itu dalam satu kata atau kalimat, hukum itu tidak sempurna ya teman-teman ya. Objek atau sasaran dari hukum adalah masyarakat yang dapat berubah-ubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum dapat berubah-ubah. Jadi membagi 3 bagian pada hukum. Hukum yang pertama itu hukum normatif ya. Oke, hukum normatif. Hukum normatif itu hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang. Apa sih? Seperti adat istiadat, keyakinan oleh masyarakat, terus yang sesehari mereka jalani, agama, seperti upacara dan lain-lain ya. Di sini banyak hukum yang beragam di Indonesia yang sifatnya tidak tertulis tapi diyakinkan atau diyakini oleh mereka dan dijalani. Hukum ideal, hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia. Dari segala suatu hukum, inilah yang dapat memenuhi suatu rasa. Apa sih itu rasa? Rasa keadilan, rasa berbangsa. Jadi tujuan dari hukum ideal ini kita memenuhi rasa yang benar-benar yang kita peroleh oleh rasa tersebut. Jadi suatu objektif ya. Hukum wajar, hukum yang tampak dan jelas setiap harinya, dan seringkali menyimpang kepada hukum normatif, dan hukum ini tercantum dalam undang-undang. Sebagai contoh, di jalan ada orang tidak memakai helm. Nah ini kan terdapat suatu dalam undang-undang tapi orang ini sering melanggar. Nah itu sebagai contoh. Atau di hukum adat istiadat yang mereka selenggarakan dan orang tersebut tidak hadir. Nah seperti upacara atau dan lain-lain. Pentingnya mempelajari asas karena masing-masing mempunyai makna berbeda-beda ya. Sebagaimana tampak dalam unsur hukum yang terdiri atas unsur ideal dan unsur real. Jadi suatu asas itu adalah landasan, akar, fundamental. Jadi wajib kita pelajari dan wajib kita kuasai dalam suatu bentuk asas hukum. Unsur ideal. Unsur ideal bersifat abstrak, tidak bisa diraba oleh panca indera, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Sumber unsur ini hadir pada diri manusia itu sendiri, yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Cipta itu logika dari aspek kognitif, mempunyai metode sistematik, dan pengertian unsur ini melahirkan ilmu pengertian. Karsa. Karsa yaitu dasar dari etika dan beraspek konatif. Rasa. Rasa yaitu suatu asih dilandasi estetika dan beraspek efektif yang merujuk kepada suatu keinginan.
yang harus dicapai. Di samping itu, unsur real karena sifatnya yang konkret dan jelas bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penggabungan antara filsafat hukum, dogmatik hukum, ilmu tentang kaidah, dan ilmu tentang pengertian. Dan ilmu kenyataan menghasilkan ilmu politik hukum atau keterampilan hukum dan disiplin tata hukum yang terdiri atas disiplin hukum tata negara, disiplin hukum administrasi, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi kita. Next kita akan bahas tentang pengantar hukum, sumber hukum, dan dasar-dasar hukum Indonesia. Lebih jelas dan lebih detail lagi. Oke, baik, terima kasih. See you. Bang, motivasinya dong. Usia bukan batasan untuk berpendidikan. Kuliah di Untara sambil kerja, murah nggak murahan. Oke?